Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, di mana saja sahabat berada yang bisa menyaksikan video pendek ini. Sahabat yang dirahmati Allah, spirit Ramadan untuk keluarga di hari kedua kali ini mengambil judul lunasi hutang pengasuhanmu. Sahabat, dalam berkeluarga seringkali seorang suami akan membawa kebiasaan-kebiasaan hidupnya dulu ketika bersama keluarganya sebelumnya. Yang dimaksud apa? Di mana sang suami dibesarkan oleh ayah bundanya dari kecil hingga kemudian menikah dan kemudian berpisah, mungkin menempati tempat tinggal yang berbeda dengan ayah bundanya. Dan begitu juga seorang istri yang punya kebiasaan-kebiasaan dari pelajaran kebiasaan keluarganya sebelum ini, di mana sang istri dulu dibesarkan oleh keluarga yang berbeda tentunya dengan sang suami. Kulturnya berbeda, kemudian pendidikannya berbeda, cara pandangnya berbeda, mungkin maisyah ekonominya juga berbeda, sifat-sifat karakternya juga berbeda. Jadi perbedaan ini subhanallah menjadi rahmat manakala kita tahu caranya bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Kultur, adat istiadat, suku, bangsanya dan lain sebagainya bisa jadi berbeda. Dan bisa juga fikrohnya yang mungkin berbeda jauh. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang pakar parenting keluarga, Ustadz Irwan Rinaldi, beliau menyebutkan satu hal menurut saya penting untuk pelajaran bagi kita semuanya, yaitu hutang pengasuhan. Ternyata keberadaan kita dalam keluarga kita yang baru, setelah seseorang memutuskan untuk bersuami, beristri, membentuk keluarga yang direncanakan sakinah mawaddah rahmah, itu masing-masing pribadi yang ada di situ sadar atau tidak membawa kebiasaan-kebiasaan keluarganya terdahulu. Ada yang mungkin bangunnya angot-angotan, sholat subuhnya, ada yang punya kebiasaan agak jorok, kurang bersih, ada yang selalu mengulur-ngulur waktu ketika mengerjakan tugas-tugas, dan banyak lagi hal-hal yang sadar atau tidak itu bisa menjadi hal yang buruk bagi pengasuhan anak-anak kita. Kalau itu terjadi, sahabat yang dirahmati Allah, itu namanya kita punya hutang, yaitu hutang pengasuhan terhadap anak-anak kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita evaluasi, duduk berdua bersama ayah, bunda, suami, istri, untuk mengevaluasi diri. Kira-kira apa ya kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing itu yang disepakati untuk tidak dilakukan di keluarga barunya. Misal kebiasaan jarang baca Al-Quran, baca Al-Qurannya hanya malam Jumat saja. Kebiasaan nonton TV yang berlebihan, kebiasaan selalu mengomentari keluarga-keluarga orang, ya, kebiasaan yang kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, atau kebiasaan yang berkata dengan kata-kata yang intonasinya tinggi sehingga terkadang bisa mengganggu perasaan satu sama lain. Nah, sahabat, disinilah evaluasi itu akan menghasilkan kalkulasi, inventarisasi kebiasaan-kebiasaan buruk suami, kebiasaan buruk istri, kemudian diinventarisir, dan direncanakan, diusahakan, diperjuangkan untuk tidak terjadi kebiasaan buruk itu terhadap anak-anak kita. Masya Allah, kalau itu terjadi, maka untuk apa kita berkeluarga tidak menjadikan kebaikan yang lebih untuk anak-anak kita?
Maka seorang suami, seorang istri, ayah, bunda yang berhasil adalah ayah bunda yang mampu membuat tradisi baru yang lebih baik daripada tradisi sebelumnya. Tradisi pribadi sang ayah, pribadi sang bunda yang dibawa dari keluarga sebelumnya harus lebih baik. Maka bisa diprogramkan misalnya ya, program keluarga hafiz Quran. Jadi dalam keluarga itu diberi semangat, motivasi yang mungkin sebelumnya nggak pernah terfikir bahwa keluarga kita ini harus ada yang hafiz atau semuanya harus hafiz Quran. Sebelum meninggal harus diusahakan, diperjuangkan, direncanakan untuk bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz, dan bukan sekedar hafalan, tapi mencoba mengetahui arti, makna, serta mencoba mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tradisi baru bisa jadi yang tidak dibawa oleh sang ayah, sang bunda sebelum menikah, tapi setelah menikah dengan bekal-bekal pendidikan yang baik, yang lebih baik daripada orang tuanya terdahulu, pasti akan bisa membuahkan hasil yang baik, pelajaran baik, kebiasaan baik, habit yang baik untuk anak-anak dalam keluarganya. Masya Allah. Para sahabat, semoga kita mampu melakukannya dan bisa memperjuangkannya sehingga keluarga kita bisa lebih baik daripada keluarga dari orang tua kita terdahulu. Dengan catatan tidak boleh menyepelekan ya, keluarga terdahulu, tapi selalu menghormati, selalu memberikan contoh suri tauladan yang baik. Jangan mengecewakan orang tua kita, justru kita doakan. Namun kita punya hak dan tugas, bahkan kewajiban untuk menciptakan, membuat tradisi baru dan keluarga kita, tradisi yang ahsan, yang lebih baik daripada tradisi yang kita bawa masing-masing dari keluarga sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.